berjumpa dalam kelas sambung pelayan firman hari ini oleh kakak Jadi, dan liturgosnya kakak Nona. Apa kabar adik-adik? Puji Tuhan kalau semuanya baik. Kita akan memulai imbang kita. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Master KPA dengan posisi sigap 2, 3. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dengan Tuhan, kami kunjung bersyukur Dia. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masih dalam posisi berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian hari ini, harinya Tuhan. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan masih beri kesempatan kepada kami anak-anak-Mu untuk kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkati imbang kami, biarlah imbang kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Jadi mari kita membaca Mazmur. Pada hari ini Mazmur kita dari Mazmur pasal 8 ayat 2 hingga ayatnya yang keempat. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari pujian kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa
membaca Alkitab, tapi sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan dan membaca akan firman-Mu. Berkati kami Bapa, buka mata, hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Berkati kami semua Bapa, sehingga firman-Mu ini selalu menetap dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bersabdalah, kami sudah siap mendengar. Amin. Adik-adik yang baik, kita akan membaca Alkitab kita pada hari ini pada Hakim-Hakim. Bacaan kita pada Hakim-Hakim ayat pasal 2 ayat 6 sampai dengan 16. Pasal 2 ayat 6 sampai dengan 16. Adik-adik di rumah ikut baca ya. Kita akan mulai membaca firman Tuhan. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan 16 yang menyatakan orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Sesudah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi bangsa atau orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya kepada orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju dengan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan pada hari ini. Tema daripada firman Tuhan pada hari ini yaitu Aku adalah umat Tuhan masa kini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, masih ingat tentang bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Adik-adik pasti ingat kan? Siapa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Pasti adik-adik tahu, yaitu Musa. Musa yang sudah memimpin pertama kali bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik yang terkasih, selama itu mereka dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan adik-adik yang membawa mereka masuk ke tanah Kanaan itu adalah Yosua yang menggantikan Musa. Karena pada waktu itu, pada masa pertengahan perjalanan mereka, Musa meninggal. Adik-adik, bacaan kita pada pagi ini menceritakan bahwa setelah Yosua meninggal, juga orang-orang tua yang sama-sama berjuang dengan Yosua juga meninggal, maka generasi baru
atau generasi muda dari bangsa Israel yang menetap di dalam atau di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tapi adik-adik, bangsa atau generasi muda dari bangsa Israel ini itu tidak mengenal Tuhan. Dia tidak beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang orang tua-tuanya dulu yang disembah oleh mereka. Mereka tidak atau lupa pada perjanjian Tuhan pada waktu itu. Mereka sama orang tua daripada bangsa Israel, bahwa Allah mengasihi mereka karena mereka juga mengasihi Allah. Allah mengasihi mereka sampai mereka ke tanah perjanjian. Oleh sebab itu, orang-orang tua pada zaman generasi yang dulu itu berjanji juga kepada Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan taat beribadah kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, generasi muda atau generasi yang baru dari bangsa Israel itu melupakan Tuhan. Mereka menyembah dan beribadah kepada Allah lain. Dan dalam Alkitab kita tertulis pada saat itu adalah dewa Baal dan para Asitoret. Yang mereka yakini, yang mereka percaya bahwa dewa-dewa itu bisa menyelamatkan mereka daripada musuh-musuh mereka dan bisa memberi kemakmuran mereka dari hasil tanaman mereka yang melimpah. Akibatnya adalah Tuhan menghukum mereka. Bangsa Israel jatuh pada musuh. Mereka diserang, mereka kalah. Akhirnya mereka menjadi budak bangsa lain di tanah mereka sendiri. Nah, adik-adik, mereka dijajah oleh bangsa lain. Mereka harus bekerja keras untuk makan dan untuk membayar pajak kepada bangsa yang menjajah mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel atau generasi baru bangsa Israel ini harus sadar setelah mereka mendapat siksaan ataupun ancaman dari manapun, sehingga mereka berdoa kepada Tuhan, bertobat, meminta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel dihukum oleh Tuhan karena Tuhan mau bangsa Israel sadar dari kesalahan dan mau bertobat akan perbuatan dosa mereka. Tuhan mendengar mereka berteriak mohon ampun dan pertolongan. Maka Tuhan mengutus hakim-hakim untuk memimpin bangsa Israel untuk sungguh-sungguh menyadari akan dosa-dosa dan kesalahan mereka, lalu bertobat kepada Tuhan. Jadi yang dikasihi Tuhan, seperti Tuhan mengasihi bangsa Israel, Tuhan juga mengasihi kita semua. Mengasihi orang tua, mengasihi kakak adik kita, mengasihi teman-teman kita, mengasihi orang-orang yang ada di lingkungan kita, dan mengasihi semuanya. Tuhan mengasihi kita dengan berkat-Nya yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan berkat-Nya berupa orang tua yang baik, kakak adik yang menyayangi kita, teman-teman yang selalu ada untuk kita, dan juga orang-orang di sekitar kita yang baik kepada kita. Juga Tuhan memberkati kita dengan makan minum, pakaian yang kita pakai, dan juga Tuhan memberikan kita dengan bisa kita bersekolah dengan baik. Itu yang Tuhan berikan kepada kita karena Tuhan mengasihi kita. Dan untuk itu adik-adik, kita juga harus mengasihi Tuhan. Harus taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Adik-adik, kalau adik-adik taat dan setia kepada Tuhan, maka adik-adik harus berjanji menjadi teladan bagi orang lain. Buat adik-adik kita yang ada di rumah dan buat teman-teman yang ada di sekolah maupun yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan tidak lupa, adik-adik jangan sombong, adik-adik jangan suka berbohong, tapi adik-adik harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin belajar di rumah, taat kepada orang tua,
dan mematuhi, agar sopan santun. Yang lebih tua kita harus hormati adik-adik. Itu adalah perjanjian kita kepada Tuhan. Adik-adik, kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan mengasihi kita, kita juga mengasihi Tuhan. Dengan cara apa tadi? Dengan cara kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin beribadah. Demikian firman Tuhan adik-adik. Tuhan, amin. Yang baik, kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memuji Tuhan dari Yesus menginginkan Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Kita berdoa dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Pada pagi hari ini kami sudah mendengar dan membaca firman-Mu. Berkati kami, Bapa, semoga firman itu bisa menetap dalam kehidupan kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang di surga. Kami juga berdoa buat anak-anak pelayan kami. Berkati mereka, sehatkan mereka, berikan mereka kasih-Mu, sehingga apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka inginkan, semua itu bisa terlaksana. Bapa di surga, kami juga berdoa buat orang tua dari anak-anak pelayan kami. Berkati mereka juga Tuhan, sehatkan mereka, berikan mereka pekerjaan yang baik ya Tuhan, dan juga Tuhan, berikan juga kasih-Mu kepada mereka, dan kepada juga adik kakak mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak di surga, kami juga berdoa buat pelayanan kami IMPA di PA ini Tuhan. Tolong berkati kami sehingga kakak-kakak pelayan pada hari ini dan seterusnya dalam keadaan sehat dan dapat melayani dengan baik kepada adik-adik pelayan kami. Berikan kepada kakak pelayan kami kasih-Mu, kesehatan yang baik, rezeki yang baik, dan juga perlindungan kepada keluarga mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat adik-adik pelayan yang dalam keadaan tubuh yang lemah atau sakit, berkati mereka, sehatkan mereka, berkati makanan, obat yang mereka konsumsi. Kami juga berdoa buat gereja-Mu ya Bapak, pelayanan gereja-Mu, berkati pelayanan kesaksian kami Bapak, khususnya GPID Suruhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami. Demi nama anak putra-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Sudah ditulis dalam nama-Mu dan kata-kata-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang kesalahan kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sudah saatnya untuk kita memberikan persembahan. Kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sambil mengiringi persembahan kita menyanyi pujian persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami
sedikit sekali. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, persembahan kami. Sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Mari kita berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita yang dipimpin oleh teman kita Adelio. Teman-teman, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini, kiranya bisa berguna bagi pelayanan-Mu, dan berkati juga yang masih ada kepada kami. Tuhan berkati supaya kami bisa menggunakannya dengan baik, Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita semua berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekarang kita akan berdoa. Kita berdoa menutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena ibadah kami pada pagi ini semua sudah berjalan dengan lancar dan akhirnya. Semua itu kami kasih dan berkenan. Ya Bapak ya Tuhan Yesus, kami semua akan melakukan aktivitas kami kembali, menghubungi kami dari pagi ini hingga malam. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami serahkan segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Demikianlah kita pada pagi hari ini. Saya